Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan Mamang selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Di sini kita akan membahas tentang peristiwa kejadian yang terjadi di dunia ini. Cerita kali ini datang dari Mojokerto, di mana ada seorang wanita yang dieksekusi oleh seorang pria yang mengaku sebagai juragan bawang. Selain dieksekusi, harta dari wanita ini dibobol dan mayatnya dibuang begitu saja. Bagaimana cerita selanjutnya? Daripada penasaran, langsung aja kita ke ceritanya. Anik Mariani berusia 36 tahun. Anik merupakan warga Dusun Banjarjo, Kelurahan Besuk, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Anik sudah pernah menikah sebanyak 2 kali, di mana dia menikah dengan suami pertama pada tahun 2016, dan sayangnya dia harus berpisah pada tahun 2019. Dari hasil pernikahannya tersebut, Anik dikaruniai 2 orang anak, dan anaknya tersebut lebih memilih tinggal bersama Anik sang ibu, sehingga dia pun harus membesarkan kedua anaknya, dengan bekerja sebagai SPG atau Sales Promotion Girl. Singkat cerita, Anik berkenalan dengan seorang pria, yang bernama Suherman, yang tinggal di Semarang, Jawa Tengah. Suherman bekerja di perusahaan tambang emas, di Batam Provinsi Kepulauan Riau. Setelah cukup lama saling mengenal, Anik dan Suherman akhirnya memutuskan menikah. Dan dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang anak yang kini masih balita. Setelah mereka menikah, diketahui Suherman harus kembali bekerja ke Batam, dan selama dia bekerja, dia pun jarang pulang. Di sisi lain, Anik juga harus berhenti bekerja, karena dia harus mengurus ketiga anaknya tersebut. Menurut para tetangga sekitar, Anik merupakan ibu rumah tangga, yang sangat sayang kepada keluarganya, dan dia juga dikenal baik dengan kerabat, maupun tetangga. Setiap hari, Anik disibukkan dengan kegiatan mengurus rumah, serta mengantarkan anak-anaknya pergi ke sekolah, sehingga pada hari Kamis, tanggal 12 September, tahun 2024, pas hari menjelang maghrib, Anik pamit kepada ibunya, untuk bertemu dengan temannya, karena ada urusan bisnis. Namun saat itu, Anik tidak mengatakan siapa temannya tersebut, dan tidak lama kemudian, Anik pun pergi dengan mengendarai mobil Suzuki Baleno miliknya. Karena sudah jam 9 malam, sedangkan Anik belum juga pulang, pihak keluarga pun mencoba menghubungi Anik, dan dia mengatakan bahwa dia sebentar lagi akan pulang. Singkat cerita, malam pun semakin larut, namun Anik belum tiba di rumah juga, sehingga membuat keluarganya khawatir. Saat itu keluarga sudah beberapa kali mencoba menghubungi Anik, namun ponsel dari ibu 3 anak itu ternyata sudah tidak aktif. Pihak keluarga juga sudah menghubungi teman, serta orang terdekat Anik, namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Anik. Hingga keesokan harinya, keluarga tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon dari pihak kepolisian, dan polisi memberitahu bahwa jika Anik ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Penemuan ini bermula pada hari Jumat, tanggal 13 September, tahun 2024, sekitar pukul 9 pagi, di kawasan hutan lindung Tahura Raden Surjo, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Jasad Anik pertama kali ditemukan oleh seorang petugas kehutanan, yang bernama Suitno, yang sedang melakukan patroli secara rutin, di hutan tersebut. Saat itu Suitno berjalan menyusuri hutan, dengan sambil mendengarkan kicauan burung, yang terbang lalu lalang. Setelah cukup lama berjalan, Suitno pun beristirahat dan berniat untuk meminum kopi, yang telah dia bawa, sambil menikmati pemandangan sekitar. Namun saat Suitno membuka termos berisi kopi, sorot matanya pun tertuju ke sebuah benda yang mencurigakan, dan setelah dia mengamati lebih dekat, ternyata itu adalah jasad seorang wanita. Saat pertama ditemukan, jasad tersebut dalam posisi tubuh yang terlentang, dan memakai baju kemeja warna merah muda, dan celana hitam. Tak hanya itu, Suitno juga melihat sejumlah luka memar pada bagian dada, pelipis dan mata, serta di mulut korban, seperti tampak ada noda merah yang sudah mengering. Setelah melihat jasad itu, Suitno lantas melaporkan temuannya tersebut ke Polsek Pacet dan diteruskan ke Polres Mojokerto. Tidak lama setelah mendapatkan laporan, tim Inafis dan jajaran Satreskrim Polres Mojokerto langsung bergerak menuju lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Dari penyelidikan tersebut, polisi menduga bahwa ini adalah kasus pembunuhan berdasarkan luka yang ada di tubuh korban. Namun petugas tidak mengetahui identitas korban. Pasalnya saat itu, tidak ditemukan ponsel, dompet maupun tanda pengenal milik korban. Saat di lokasi kejadian, petugas juga menemukan sejumlah barang bukti yang diduga milik korban, berupa ikat rambut, liontin, kalung emas tali dan 1 potong sisa roti. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, petugas lantas mengevakuasi jasad wanita tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabara Porong, Sidoarjo guna dilakukan autopsi. Singkat cerita, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,
petugas akhirnya berhasil mengungkap identitas korban, yang memungkinkan identifikasi cepat, melalui sidik jari dan mata. Akhirnya diketahui, korban ini ternyata adalah Anik Mariani, sehingga petugas pun langsung menghubungi keluarga Anik, untuk memastikan identitas jasad tersebut. Singkat cerita, pihak keluarga akhirnya tiba di rumah sakit, namun setelah melihat kondisi jasad tersebut, tangis keluarga pun seketika pecah, saat mereka mengkonfirmasi bahwa korban adalah Anik. Setelah memastikan identitas korban, polisi lantas meminta keterangan dari keluarga Anik, dan keluarga pun menyebut jika Anik pergi kemarin malam dengan mobil, namun tidak pulang lagi. Dari keterangan tersebut, petugas langsung melakukan pencarian dengan melacak keberadaan mobil Anik yang diduga dibawa kabur oleh pelaku. Setelah dilakukan penyelidikan yang intensif, petugas mulai mendapatkan titik terang ketika menemukan mobil Anik di kawasan Sragen, Jawa Tengah. Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, mereka juga telah melakukan pelacakan terhadap pelaku melalui ponsel korban Anik yang dibawa saat kejadian. Dari sinilah petugas mengetahui jika ponsel Anik telah dijual oleh pelaku. Meski begitu, polisi juga berhasil mengantongi identitas terduga pelaku dalam peristiwa kali ini. Yang diketahui terduga pelaku ini adalah seorang pria berusia 36 tahun bernama Dedi Abdullah alias Bahlul alias Kentir. Pihak kepolisian menduga, mungkin pelaku memiliki hubungan dekat dengan korban, mengingat beberapa petunjuk yang diperoleh selama penyelidikan. Singkat cerita, setelah dilakukan upaya pengejaran, pada hari Selasa, tanggal 24 September, tahun 2024, sekitar jam 9 malam, petugas akhirnya berhasil menangkap pelaku di tempat persembunyiannya, di perkebunan kelapa sawit, di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Saat proses penangkapan tersebut, petugas terpaksa melakukan tindakan tegas, dan itu terukur di kaki kanan pelaku. Karena pelaku sempat melakukan perlawanan. Hubungan Dedi dengan Anik sebenarnya. Dedi merupakan seorang duda, yang memiliki 2 orang anak, yang berasal dari Desa Sisalam, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Namun kini dia tinggal di Indekos, Kabupaten Tulung Agung. Sekitar bulan Maret tahun 2024, Dedi mengaku mulai berkenalan dengan Anik lewat media sosial. Kepada Anik Dedi mengaku, kalau dia berprofesi sebagai juragan bawang, yang padahal selama ini dia hanya seorang pengangguran. Dan hal itu dilakukan hanya untuk memikat hati Anik. Seiring berjalannya waktu, keduanya mulai berkomunikasi secara intens, dan hubungan mereka pun menjadi lebih dekat. Namun di balik semua itu, ternyata Dedi menyimpan rencana tersembunyi untuk menguasai harta Anik. Karena selama menjalin hubungan dekat, Dedi melihat Anik sebagai sosok yang memiliki kekayaan yang lebih. Untuk melancarkan aksinya, Dedi mulai membangun sebuah rencana, dengan pura-pura mengajak Anik berbisnis rumah kos di Kediri. Di sisi lain, Anik pun percaya saja dengan perkataan Dedi. Karena selama ini, Anik berpikir jika Dedi adalah orang kaya, karena dia mengaku sebagai juragan bawang. Hingga pada hari Selasa, tanggal 10 September, tahun 2024, Dedi akhirnya berniat menjalankan rencananya, dengan mengajak Anik bertemu dalam waktu dekat, untuk membahas bisnis rumah kos yang sudah dibicarakan. Selain itu, Dedi juga memesan sebuah plat mobil, yang akan dia gunakan, untuk melancarkan rencananya nanti. Hingga pada hari Kamis, tanggal 12 September, tahun 2024, Dedi akhirnya berangkat dari Kabupaten Tulung Agung, ke Kabupaten Kediri, menggunakan bus. Di sisi lain, Anik juga berangkat dari rumahnya, menggunakan mobil menuju lokasi pertemuan, yang telah dia sepakati dengan Dedi, yaitu di alun-alun Kediri. Setibanya di alun-alun Kediri, dan mereka saling bertemu, keduanya pun pergi jalan-jalan menuju arah Jombang, dengan posisi Dedi yang menyetir mobil milik Anik. Di tengah perjalanan tepatnya di daerah Tambak Beras, Jombang. Entah mengapa, Dedi tiba-tiba menepikan mobil yang dia kendarai. Di tempat itulah, Dedi langsung mengarahkan bogem mentah ke wajah Anik sampai beberapa kali, lalu dia membengkapnya dengan bantal yang ada di dalam mobil. Untuk memastikan kondisi Anik, Dedi kemudian memegang leher Anik dengan kuat, sehingga membuat Anik seketika tak berdaya. Dedi kemudian menutup kepala Anik, menggunakan hijab yang dipakai oleh wanita tersebut. Lalu dia mengambil barang-barang berharga milik Anik, seperti perhiasan, uang dan ponsel. Selain itu, Dedi juga mengganti plat nomor mobil milik Anik, dengan plat palsu yang sudah dia siapkan beberapa hari sebelumnya. Setelah semua beres, Dedi lantas kembali melajukan mobil tersebut menuju Bojonegoro, dengan tujuan membuang jenazah Anik. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Dedi berubah pikiran, dan dia pun melajukan mobil tersebut menuju Kabupaten Mojokerto. Pas di sekitar jam 3 dini hari, mobil yang dikendarai oleh Dedi akhirnya tiba di kawasan hutan lindung Tahura, Raden Surjo, Kecamatan Pacet, Mojokerto. Di tempat inilah, Dedi kemudian mengeluarkan jasad Anik dari dalam mobil, lalu membuangnya ke sebuah semak-semak sejauh 3 meter. Setelah melakukan aksinya,
Dedi kemudian kabur dengan membawa mobil milik Anik, menuju ke arah Malang, lalu melanjutkan perjalanan menuju Sragen, Jawa Tengah. Setibanya di wilayah Sragen, Dedi lantas meninggalkan mobil milik Anik di pinggir jalan, karena takut keberadaannya akan terlacak oleh polisi. Dedi lantas menumpang kendaraan trailer sampai ke Purwodadi, kemudian melarikan diri ke Sumatera dengan menaik bus. Hingga akhirnya, pelarian Dedi pun terhenti pada tanggal 24 September, tahun 2024, pas di jam 9 malam, Dedi ditangkap di sebuah gubuk kebun sawit, yang berada di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Atas perbuatannya tersebut, Dedi dijerat dengan pasal 340 KUHP dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dan pemberatan, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup, atau maksimal hukuman mati. Dari kasus ini kita belajar, agar untuk selalu berhati-hati, dan jangan terlalu mudah percaya kepada seseorang, apalagi tanpa mencari tahu latar belakang dari orang itu. Itu dia kawan kisah dari seorang Anik Mariani, yang harus bernasib tragis, dan meninggalkan keluarga serta anak-anaknya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.